Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru ini, saya ingin membahas tentang Tim Nasional Indonesia U19 yang sedang menjalani pemusatan latihan dalam rangka persiapan bermain di Piala AFF yang akan digelar mulai bulan depan. Kita tahu Indonesia menjadi tuan rumah dan akan 2 stadion yang digunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan dari Piala AFF U19. Kita pernah menjadi juara di Piala AFF U19 sudah cukup lama teman-teman. Tahun 2013 ketika itu adalah eranya Evan Dimas dan kawan-kawan. Kali ini kita punya kesempatan lagi untuk menjadi juara karena turnamen ini akan diselenggarakan di tanah air kita. Tentu supporter akan benar-benar memenuhi stadion. Yang kabarnya bahwa pertandingan-pertandingan dari Indonesia akan dimainkan di Stadion Patriot Bekasi. Ya, kita juga perlu memberikan support secara online juga dengan bentuk dukungan kita secara positif karena kita tahu bahwa Timnas Indonesia U19 berada di grup yang sangat amat berat teman-teman. Dan sebetulnya ini bukan pertama kali sih Timnas Indonesia apakah itu di level senior atau U23 atau juga U19 berada di grup yang berat. Tapi memang ini kan adalah generasi pemain yang baru. Generasi pemain yang baru saja mulai membela Timnas U19 di level tertinggi. Dan juga ketika bermain di kandang sendiri bukan berarti para pemain kita tidak punya beban. Tentu ada beban karena ingin mendapatkan hasil-hasil yang positif di depan supporternya. Maka itu seperti yang tadi saya katakan kita perlu memberikan dukungan secara positif agar mereka tidak terganggu. Yang pertama dalam rangka persiapan mereka, yang kedua ketika nanti mereka mulai bertanding. Karena para pemain perlu bermain dengan ketenangan. Dan kita sebagai pemain ke-12 perlu memberikan dukungan itu kepada mereka secara 100%. Seperti yang selalu saya katakan, kita perlu mendukung mereka. Jika kita tidak mendukung mereka secara positif, ya jangan juga kita menghujat atau menghina mereka. Memang saya tahu ada beberapa dari kalian yang juga hobinya itu menghujat atau menghina dan juga memakai tagar dengan kata out di belakang. Ya, saya harapkan kalian juga bisa berubah. Karena sekarang kita punya pelatih kelas dunia yang telah memberikan bukti, bukan saja janji. Salah satunya adalah ketika dia berhasil membawa Tim Nasional Indonesia Senior lolos ke Piala Asia setelah belasan tahun kita absen. Dan sekarang yang saya baca di media digital dan juga di media sosial bahwa Coach Sintayong juga yakin Timnas Indonesia U19 bisa menjadi juara di turnamen Piala AFF U19. Kenapa dia yakin? Ya karena dia sudah melihat kemampuan dari para pemain yang sebelumnya bermain di tulan turnamen di Prancis. Memang Timnas Indonesia U19 tidak lolos dari grup. Memang Timnas Indonesia U19 tidak selalu menang di tulan turnamen, tapi secara permainan para pemain menunjukkan mental yang kuat. Memang dalam upaya mereka membangun serangan belum rapi 100%, tapi mereka berusaha sebaik mungkin. Dan juga kita perlu sadari bahwa sekarang juga ada beberapa pemain baru yang dipanggil oleh Coach Sintayong ke Timnas U19. Artinya bahwa ada penambahan kekuatan. Jadi Coach Sintayong yakin tentu bukan hanya sekedar basa-basi, tapi dia juga tahu kemampuan dari para pemain Timnas Indonesia U19. Dan bermain di tulan turnamen itu sesuatu yang spesial tentunya bagi para pemain karena mereka mendapatkan pengalaman yang berharga lawan negara-negara yang berada di luar ASEAN. Kali ini kan kita berhadapan dengan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Berat juga, sama beratnya. Kita tahu Thailand, Vietnam, dan juga Myanmar sama beratnya. Tapi para pemain juga perlu punya confidence. Tanpa confidence tentu mereka akan sulit untuk bermain secara tenang. Seperti yang Coach Sintayong selalu katakan, bahwa jangan takut dulu sebelum bertanding. Nah, sekarang kita berbicara tentang materi pemain dari Timnas U19. Yang bagusnya bahwa Marcelino Ferdinand bisa membela Timnas U19. Ini sangat penting karena kita tahu dia adalah salah satu wonderkid yang dibutuhkan untuk mengkreasi serangan. Dan sebelumnya kita tahu dia sudah bermain di Timnas Indonesia Senior, tentu dia sudah punya pengalaman yang bagus lah dan cukup untuk juga bisa bermain di pertandingan-pertandingan yang ketat yang nanti akan mereka mainkan di fase grup. Kita tahu pertandingan pertama lawan Vietnam itu akan menjadi pertandingan yang berat. Salah satu yang berat, bukan yang paling berat. Yang paling berat menurut saya nanti ketika lawan tim nasional Thailand. Karena Thailand adalah rajanya juga di Piala AFF U19, mereka telah 5 kali memenangi gelar. Jadi saya pikir di grup yang ketat ini, para pemain juga perlu punya kepercayaan diri yang baik.
Karena mereka akan berhadapan dengan tim-tim yang biasa sukses di level junior dan juga di level senior, Vietnam dan juga Thailand. Selain itu juga ada kuda hitam Myanmar dan juga kita tahu Filipina dan Brunei Darussalam. Dan tadi setelah saya menjelaskan tentang Marcelino Ferdinand, ada juga wonderkid lainnya yang menurut saya akan bisa memberikan kontribusi yang positif, yaitu Zanadin Faris. Yang saya melihat penampilannya ketika dia bermain untuk Persis Solo di turnamen Piala Presiden. Penampilannya tenang, dia punya kecepatan, dia punya visi membagi bola yang baik, dan dia selalu merepotkan para pemain tim lawan. Dan satu hal yang penting, dia bukan pemain yang egois. Beberapa kali saya melihat dia bisa memberikan passing-passing yang akurat. Itu yang diperlukan timnas Indonesia U19. Jadi dengan adanya Marcelino Ferdinand, dengan adanya Zanadin yang juga bisa bermain di sektor wing, tentu akan membuat kreativitas dari timnas U19 itu jauh lebih baik. Karena kita membutuhkan juga gelandang-gelandang kreatif untuk memberikan suplai bola yang rapi ke lini depan. Di depan kita tahu ada Hoki Caraka, di belakang kita tahu ada Muhammad Ferrari, jangan lupa masih ada Ronaldo Kuate, dan juga kita punya penjaga gawang yang hebat juga yakni Supriyadi yang penampilannya luar biasa di Tulan turnamen lalu. Jadi sebetulnya dari materi pemain ini materi pemain yang sangat menjanjikan. Ya tinggal sekarang para pemain ini bisa beradaptasi dengan skema permainan dari Coach Sintayong. Memang ada beberapa pemain blasteran juga yang ikut latihan, walaupun mereka tidak akan bisa membela timnas Indonesia U19 dalam waktu dekat ini, dan juga karena memang Coach Sintayong masih akan memonitor kemampuan mereka. Tapi salah satu pemain keturunan tersebut, Jim Krok, telah menyatakan bahwa latihan dari Coach Sintayong ini sangat intens. Artinya melibatkan latihan fisik yang sangat berat. Dan itu tidak mudah dijalani oleh para pemain keturunan ini. Tapi mereka memang berupaya sebaik mungkin agar mereka juga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia U19. Artinya memang Coach Sintayong masih fokus ke segi fisik dan juga stamina dari para pemain, agar mereka nanti ketika bermain di turnamen Piala AFF U19 ini bisa bermain secara stabil 90 menit atau lebih sampai masa injury time. Dan juga kita tahu ketika nanti sudah masuk ke fase grup kan pertandingan bisa dilanjutkan sampai adu penalti. Jadi saya pikir wajar saja Coach Sintayong masih memberikan menu latihan yang berat ya, terutama latihan fisik untuk bisa membenahi stamina dari para pemain. Walaupun ya di Tulan turnamen saya melihat sih stamina para pemain sudah cukup baik ya. Tapi kan kita tahu sekarang mereka akan bertanding lagi di turnamen yang juga kompetitif, dan juga kita tahu yang ada gengsinya, kita tentu ingin menjadi juara di tanah air. Dan saya pikir bahwa kita perlu optimis melihat peluang dari timnas Indonesia U19 walaupun berada di grup berat alias grup neraka, tapi kita perlu optimis dan kita perlu memberikan dukungan 100%. Nanti saya akan membuat konten lagi H-1 sebelum pertandingan pertama dari timnas Indonesia U19 lawan Vietnam. Tapi untuk sementara ini mari kita ikuti perkembangan dari para pemain timnas Indonesia U19 yang tengah menjalani latihan, dan kita harapkan bahwa para pemain akan tetap segar dan bugar jelang nanti matchday dan juga akan bisa memberikan penampilan terbaiknya. Dan saya yakin Coach Sintayong juga akan memonitor satu persatu pemain dalam sesi latihan dan juga akan memberikan nanti sentuhan taktiknya agar para pemain bisa juga memahami cara bermain yang benar dan rapi. Ya, inilah yang kita butuhkan. Kita jangan pikirkan permainan indah dulu, tapi bermain dengan cara yang benar dan rapi. Ketika caranya ini sudah benar dalam upaya memberikan passing, shooting, pressing, ya otomatis permainan akan rapi. Jika permainan sudah rapi, tentu kita menontonnya sebagai pertandingan yang indah dan juga menghibur bagi kita semua. Jadi kita berikan dukungan 100% kepada timnas Indonesia U19, dan kita tunggu nanti sebelum matchday H-1 tentu juga akan ada perkembangan yang menarik, dan saya akan membahasnya juga di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.